Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. How are you today? Apakah kalian puasa hari ini? Bagi umat muslim, gak apa-apa juga sih kalau non muslim puasa, gak apa-apa. Latihannya. Oke bosku, di video kali ini ada menarik dari diskusi Ahmad Mahfud MD yang kemudian menyinggung tentang 9 naga. Apakah betul bahwa 9 naga ini ada di bawahnya si Mulyono? Ngeri dong kalau memang 9 naga itu bisa diperintah oleh Pak Mulyono. Itu menjadi kekuatan besar, kekuatan politik yang mungkin saja memang betul bisa akan memenangkan si anaknya itu, si Gibran. Dia lagi sibuk memantau banjir di 2029, ya kan. Nah, ternyata juga si Pak Mulyono ini telah memberikan pandangannya terkait kasus korupsi di Pertamina. Jadi ada clue yang diberikan kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan tentunya tidak lupa saya sediakan nyinyiran netizen kepada Mas Pupu Papa yang lagi sibuk kampanye untuk 2029. Oke bosku, mari kita simak videonya. Bahwa ada orang yang mengatakan 9 naga itu di bawahnya Pak Jokowi kayak gitu? Ngeri. Ya mungkin aja, tapi tidak di bawahnya Pak Prabowo yang pasti. Iya kan? Kok Itu yakin? Saya bukan yakin. Pas mungkin saja itu di bawahnya Pak Jokowi 9 naga. Tapi yang saya yakin mereka bukan di bawahnya Prabowo. Iya. Karena saya punya informasi yang mungkin A1 juga ya, bahwa Prabowo tidak welcome dengan cara-cara 9 naga itu. Oligarki. Makanya jadi terbongkar begini kan. Kalau enggak masih tutupin ya Pak? Iya, Pak. Iya. Ya, ngeri. Sampai hari ini masih mendengar Pak Prabowo form tentang ini sangat tegas gitu. Ya, dan saya tahu Prabowo Nusantarais. Jokowi beri clue pihak terkait yang kemungkinan besar terlibat kasus mega korupsi Pertamina. Ayo siapa kira-kira? Ya ini Pertamina ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang kuat dalam mengelola semua proses yang ada. Manajemen itu ada yang namanya direksi, dirut dan direksi, kemudian ada juga yang namanya untuk pengawasan yang mana komisaris, yang semuanya itu dipilih lewat proses yang namanya proses TPA. Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri SDM, kemudian lewat TPA, baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses, tidak bisa semuanya secara ujuk-ujuk. Karena sekali lagi ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali. Kemudian kalau sekarang ada masalah tahun 2018 sampai 2023, ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun. Dan seluruh produk Pertamina yang saya tahu semuanya telah diverifikasi, dicek, diberi layakan untuk dijual oleh Remigas. Jadi semuanya ada proses, produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Jadi Bapak ngapain aja 10 tahun ini Pak? Namanya penyelewengan itu bisa aja. Ya. Di 5 tahun itu tidak ada kecurigaan terkait blending. Ya kalau ada kecurigaan jadi dikebuk dulu. Merasa celah nggak sih? Celah nggak sih Pak? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen kontrol oleh direksi harus detail. Itu logika loh. Anggota pendukung mereka mau keras bawa Jokowi. pulang uang 1.000 triliun itu. Gimana caranya bawa uang pulang 1.000 triliun? Memang kuplak unlimited itu ternaknya Mulyono guys. Kan anak buah gue tuh men, pendukung garis keras juga.
anggota gue tuh dia anggota nomor 273 nomor induknya itu kalau nggak salah. Cuma parah banget narasinya kan PA. Gue bilang lu jangan dulu banget, lu nanggepin anak-anak PDIP, anak-anak Abah, lu pakai literasi kayak gitu, akhirnya lu dibongkar lo. Dibilang lah mendukungin Pak Jokowi, lulus nggak sampai SD. Benar. Takut kalau setelah BPK. Survei ini dia sebut. Udah jelas Jaksa Agung Ya, bilang katanya kerugian negara hampir 1.000 triliun. Dia malah nggak percaya. Dia bilang katanya bagaimana cara bawa 1.000 triliunnya bawa pulang ke rumah. Anggota kamu. Aduh, Koplak memang unlimited koplak itu tanda gara-gara dia bang. nih. Gue kemarin dia telepon kami idola gue. Tom, lu bego banget lu milih anak. Siapa tuh namanya? Ya kasih tahu namanya, ya kan? Nomor induknya segala macem. Ini gue kadang-kadang gue kalau nerima juga yang maklum kan faktor ekonomi juga mereka gitu. Memang gue tuh cuma bisa merekrut anggota-anggota itu ya orang-orang yang nggak lulus SD men. Itu paling tinggi itu lulus SD, itu juga ijazahnya masih ditahan men. Bener. Kadang-kadang gue dilema men. Tapi bodoh ah, gue tetap iskoma, gue sebagai pendukung garis keras Pak Jokowi ya. Udah men, lanjut lagi men ya. Prabowo bakal masukin Anies dan Ahok ke kabinet. Kok bisa? Guys, Prabowo masuk kabinet. Prabowo masuk Ikan gabus, ikan lele. Bam Betungki. Ayo kita betungki sama Bang Bade. Asik. Seandainya Pak Anies ini masuk kabinet seperti isu di berita ini, bisa bertungki berjemaah kalian sebagai pembenci Pak Anies. Ya semoga aja hari itu terjadi ya kan. Karena sambil nunggu Pilpres 2029, biarkan aja Pak Anies berkontribusi sama Pak Prabowo. Kan dari DNA politik yang sama. Apa masalahnya? Kalau aku setuju kali Pak, masuk aja Pak, aku dukung. Paling nggak dukung orang-orang yang bertungki berjemaah. Aduh, kacau. Kalian jangan marah ya. Kalau Pak Anies masuk nanti bantu Pak Prabowo, jangan marah. Dukung aja. 2029 nanti bertarung lagi. Aku yakin kalian ini burit kalian gini-gini kan. Sempat Pak Anies masuk ke kabinet Pak Prabowo gini kalian. Wih sugut. Gibran next presiden. Kalau ada saya mau dong kopinya. Emak cuekin. Ada nggak yang udah dapat? Ini Next katanya mau presiden. launching di Jumat 14 Juni ini. Wih, minggu depan dong. Ya promosinya saya juga. Saya promosi, makanya saya pengen baca karena ada satu podcast saya dengar, kami disuruh belajar sama Gibran dan Kaisang. Jadi pengen belajar. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil. Akmil Magelang. Aduh, anak Mulyono ini mah, apalagi ini anak Mulyono, pencitraan aja nih, sama banget ya. Anak Mulyono ini sama bapaknya suka masuk-masuk got, apaan dah ini masuk-masuk becek begitu. Ini pasti nih starting Iya dong point Mbak. untuk kampanye Siapa lagi mau lanjut kalau bukan dia? Saya yakin anak Mulyono ini juga pengen jadi presiden, makanya begitu. Seharusnya pemimpin itu kayak begini nih. Nah, ini baru pemimpin yang baik, yang bagus, yang jos mah kalau kata saya mah. Ya, karena apa? Karena pemimpin itu harus begini, harus eksklusif. Pemimpin itu haruslah naik perahu karet walaupun airnya selutut.
Anak pemimpin itu haruslah naik helikopter biar bajunya tidak kotor-kotor ya. Jadi di negara ini haruslah tetap harus menjunjung tinggi feodalisme seperti ini begitu. Ya guys ya, pemimpin itu nggak boleh kotor. Cing, kita harus tetap menjunjung tinggi feodalisme. Ngerti ya? Karena feodalisme itu adalah wujud kepemimpinan yang paling top chair di Indonesia ya. Jangan tiru anak Mulyono apa Anda. Begini nih, naik perahu ke Arab aja ya. Bayangkan sekarang Pertamina masih panas. Pertamina dikorupsi, kini PLN dirampok triliunan. Urusan semua pejabat. BUMN yang ada di Indonesia di bawah kepemimpinannya Erick Thohir itu terus menangguk rugi. Ini menjadi pertanyaan. Kenapa hari ini masih dipertahankan? BUMN hancur oleh orang-orangnya Jokowi. Bagaimana perbandingan di eranya SBY, kemudian di eranya Jokowi. Ini yang menangguk kerugiannya ya di eranya Jokowi, orang-orangnya Jokowi. Bayangkan sekarang Pertamina masih panas, terbit dugaan PLN dikorupsi triliunan. Kemarin kan Kejagung ngumumin kalau korupsi Pertamina ini mencapai 1.000 triliun. Terus salah satu pelakunya ini diperiksa rumahnya dan ternyata di rumahnya ini ada dokumen kalau mereka melakukan oplosan minyak itu karena arahan dari Boy Thohir dan Erick Thohir. Dan ditemukan pula dokumen di hasil pengoplosan minyak ini dua orang ini mendapatkan 50 miliar per orang setiap bulan. Terus mereka ini juga dibantu nih keamanannya sama Kapolri yaitu Karyoto, dan Karyoto ini mendapatkan 25 miliar per bulan. Nah setelah ada bukti dokumen kalau Erick Thohir ini adalah pengarahnya, Erick Thohir tiba-tiba mengadakan rapat jam 11 malam kepada Jaksa Agung. Lihat nih guys, ini tanggal 1 ya. Tanggal 6 Maret, tiba-tiba Kejagung mengungkapkan kalau tidak ada keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir sampai pemeriksaan Fitra Eri. Terus gongnya nih yang paling mencurigakan, mereka melakukan sidang tertutup kasus korupsi minyak. Kenapa nggak terbuka aja? Takut ya sebenarnya siapa yang nyuruh di atasnya? Takut ketahuan gitu. Terus guys, setelah itu Kejagung wajar ini kalau kita ngomong curiga kalau oplosan dong. Pertamina ini udah sesuai standar. Oh pikir kita bego apa ya? Makanya guys, Kejagung akhirnya ngomong, buat masyarakat tolong jangan tinggalkan Pertamina. Karena pada akhirnya pada nggak percaya terus pada pindah, akhirnya negara bangkrut. Mereka nggak bisa korupsi lagi karo bangkrut. Aduh kasihan ya nggak bisa korupsi. Emang dasar calon penghuni neraka ya kalian semua ya. Berarti janggal nggak Pak menurut Bapak ketika Pak Menteri ini tidak diperiksa oleh Kejagung? Soalnya kan Kejagung baru tidak ada keterlibatan. Berikan klarifikasi ke publik gitu ya Pak ya. Itu kan soalnya kan publik juga sampai menuntut masa sih nggak tahu menau gitu kan. Masa sih kan harusnya bertanggung jawab, bahkan dituntut untuk mundur juga nih. Lah iya, karena kan publik akhirnya malah munculnya kejengkelan gitu, yang sebenarnya ini kan baru awal. Jadi baru awal itu lebih baik pemerintah, karena government ini tanggung jawab pemerintah. Nah, dalam ini Pak Menteri dan Kejaksaan Agung itu menjelaskan saja secara klarifikasi. Tapi sudah melalui tahap tadi, sudah dipanggil penyelidikan dan penyidikan gitu kan. Karena gimana pun juga Mbak, publik itu lebih pintar, dia lebih tahu Mbak. Jadi lebih tahu, jangan menganggap bahwa publik nggak tahu menawa. Publik justru publik tahu buktinya ya. Punya bukti, punya data, punya jaringan gitu ya. Tapi balik lagi kan asumsi publik selama ini kan sudah jarang sekali didengar, jarang sekali ditindaklanjuti oleh pemerintah. Publik sudah bisa istilahnya ya terpuaskan dahaganya, hausnya terhadap informasi itu. Tapi kalau semakin ini ditutup-tutupin, ini munculnya nanti publik ada semacam dendam sosial nanti. Nanti bisa dibilang jadi anti malu nggak sih Pak? Iya, kalau pengalaman di Indonesia ini memang selalu munculnya itu budaya masuk angin itu Mbak. Jadi sering jadi problem di mana kemudian pelaku korupsi di Indonesia ini di samping dihukum ringan, kemudian budaya masuk angin. Ya berlalu begitu saja. Ada perubahan di masyarakat. Masyarakat kita sekarang menuntut demokratis, terbuka, transparan, kemudian dan partisipasi. Masyarakat kita mau seperti itu.
masalahnya orang-orang duduk di pemerintah kita multi partai mbak, sulitnya itu. Jadi tidak satu partai. Kalau seperti di Tiongkok, kenapa di Tiongkok itu memberantas korupsi bisa ya? Karena partainya cuma satu, disusun aja selesai. Kalau di sini ya bisa jadi, tapi kan sebenarnya walaupun namanya hukum itu adalah produk politik, tapi sebenarnya secara kewenangan itu tetap aja harus diambil dalam konteks, karena ini kan masalah penyelidikan mbak. Sebenarnya yang penting kan butuh informasinya, perkara nanti kemudian ditemukan lain atau sesuatu yang perlu dikembangkan, tapi kalau belum sudah menyatakan ini tidak terlibat, kemudian tidak terbukti, tidak ini setelah ada pertemuan yang publik tahu di jam 11 malam itu, nanti kan ujung-ujungnya jadi ini inkonsisten lagi, kalau saya lagi ujungnya kesimpulannya apa? Ya masuk angin lah. Profil Bambang Haryadi, pembela 7 tersangka korupsi Pertamina. Siapa dia? Siapakah dia? Kita saksikan. Kader Gerindra. Aman. Gimana nih Pak kadernya tuh? KPK temukan adanya pengurangan harga makan bergizi gratis. Saya juga kemarin nih guys, hitung-hitung. 8.000. Sudah kuduga, ya kan, cuma buah-buahan beberapa sebelumnya buah tuh. Program ini akan saya jadi sudah curiga juga guys. Kalau program ini jadi ladang korupsi. Agak lain memang. Kecil-kecilan sih, 2.000. Tapi kalau dikali jumlah jutaan siswa yang dapat manfaat makan bergizi gratis ini, wow, bisa puluhan miliar, ratusan miliar. Enak ya, yang kecipratan program makan bergizi gratis ini, maksudnya yang melaksanakan proyek ini. Saya mau dong Pak melaksanakan proyek ini, siapa tahu saya bisa kaya, ya kan? Pak Prabowo, Bapak harus benar-benar koreksi program ini, bahaya karena anak buah Bapak di bawahnya mata duitan semua, banyak yang korupsi, main duit cari untung. Ya kasihan siswa, seharusnya mendapatkan makan bergizi, dapatnya makannya dikorupsi. Gimana menurut kalian? Komentar mulut netizen. Katainlah yang korupsi ini segala macam, terserah kalian. Gue tuh bingung deh sama mahasiswa yang pada demo Indonesia gelap. Kayak ngapain gitu? Hidup di sini kan udah enak banget. Kebijakan pemerintah kita tuh visioner banget. Semua program dibuat dengan perencanaan yang matang dan berbasis riset. Nggak ada tuh yang serampangan. Semua keputusan selalu melibatkan ahli. Nggak ada tuh asal comot artis buat jadiin juru bicara. Nggak ada bantuan sosial yang salah sasaran, apalagi proyek besar yang ternyata nggak dibutuhin rakyat. Lagian, pemerintah kita tuh transparan banget. Duit pajak pasti dipakai buat kebutuhan rakyat. Setiap rupiah dikelola dengan penuh tanggung jawab. Makanya infrastruktur kita top, gak ada proyek yang mangkrak, transportasi umum sangat banyak, bersih dan nyaman. Belum lagi semua orang bisa punya pekerjaan yang layak, gaji gede, gak ada tuh ceritanya kerja rodi dari pagi sampai pagi lagi cuma buat bayar kosan satu petak. UMR kita tinggi banget, cukup buat makan mewah, beli mobil, beli rumah, nabung, bahkan liburan ke luar negeri. Pendidikan jangan ditanya, semua anak bisa sekolah sampai kuliah tanpa mikirin biaya. Gak ada tuh ceritanya putus sekolah gara-gara gak bisa bayar SPP atau UKT. Semua sekolah sampai ke pelosok, fasilitasnya merata. Gak ada tuh yang namanya sekolah ambruk, apalagi guru yang diupah rendah. Masa ya gue denger di negara lain ada guru diupah cuma Rp500.000 sebulan. BPJS servisnya mantap, datang ke rumah sakit langsung dilayanin dokter spesialis tanpa harus nunggu. Ada tuh di negara mana gitu, mau ketemu dokter spesialis aja ngantrinya berbulan-bulan. Rumah sakit kita merata lah di semua daerah, lengkap, bersih, nyaman, semua serba cepat dan efisien. Sistem hukum kita tegas, koruptor dimiskinkan, gak ada tuh hukum yang pukul ke atas tajam ke bawah. Politik kita juga juara, pemilu selalu jurdil, gak ada tuh namanya black campaign, apalagi beli suara pakai sembako 50 ribuan. Semua pemimpin terpilih karena kompetensi, bukan karena joget-joget, apalagi karena ngubah-ngubah konstitusi. Pokoknya rakyat hidup sejahtera, aman, nyaman, sentosa, dan bahagia. Bismillah, staf sus.
Ini sebenarnya pemerintah tuh paham gak sih mana makanan yang beneran bergizi, mana makanan yang bisa bikin anak sekolah tuh cepet diabetes. Kok bisa mentang-mentang lagi bulan puasa pengen program makan bergizi gratis tetap berjalan, terus butuh makanan yang bisa tahan lama terus bisa dibawa pulang. Tapi ini anak-anak malah dikasih jajanan-jajanan. Kan lucu aja gitu makanan bergizi gratis tapi isinya energen, biskuit regal, romak aja lah. Gak sekalian aja lu kasih Oki Jelly Drink biar bisa udah lapar tuh sampai buka puasa. Kan bisa diganti sama makanan-makanan yang beneran bergizi kayak umbi-umbian dan sebagainya. Lalu pikir sendiri, lu kan punya ahli gizi. Kan kalau kayak gini esensi makan bergizinya jadi beneran hilang gitu loh. Ya saran gue sih daripada malu mendingan sekalian aja tuh programnya diganti jadi jajan sekolah gratis. Kalau kayak gitu kan lu tambahin seblak juga nggak ada masalah. Assalamualaikum besti-besti, Luf Indonesia kesayangan si akunya lagi ninjau lokasi banjir di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ada 122 kakak yang terdampak dan saya sudah bersama camatnya langsung, Pak Najmudin. Alhamdulillah. Bapak sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Bapak sih nggak akan tenggelam. Bapak sudah menjadi pelampung bagi diri Bapak ya. Ya besti, ini pelampung hidup. Nah, ini kondisinya kayak gini. Banjirnya parah banget di sini. Nah, itu Ikhtiar nanti ada penyedotan air ya. Proyek strategis nasional Kali Bekasi mohon segera dibereskan. Ayo, semangat ya. Bu, Bapak Ibu, mari. Bismillah, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Semangat ya nenek ya. Iya, Bu. Rumahnya kerendam banget ya. Itu yang di depan yang paling depan ya, paling dalam ya. Paling dalam. Warga perumahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi bersama dengan Pak Camat, tolong Camat gue. Ini teman kuliah aku soalnya. Ya, insya Allah karena Pak Camatnya ini pelampungnya juga luar biasa ya. Insya Allah nggak akan tenggelam. Ini juga ada DPRD di sini yang akan mengawal Pak Nyumarno dan juga Alurah, Kepala Desa. Nah, pas nanti Bapak kita data ya, kita data apa yang perlu dibantu. Kalau sekarang mungkin hanya yang jangka pendek aja, kebutuhan makanan, minuman, air bersih, dan mulai ada penyedotan insya Allah nanti sore dibantu oleh BNPB juga Palang Merah Indonesia dan ada bantuan juga dari BUMD Kabupaten Bekasi dan juga insya Allah dari saya, mudah-mudahan manfaat. Tapi kita juga tahu bahwa bantuan makanan ini bukan solusi. Solusinya apa coba? Normalisasi sungai, saluran air termasuk di perumahan, proyek strategis nasional Sungai Bekasi. Setuju nggak? Setuju. Mantap. Ini ada dari BUMD Tirta Bagasasi. Ini air bersih. Air bersih, air kemasan sedang dalam proses. Berarti juga membantu saluran air bersih di perumahan ya. Betul, Bu. BUMD itu harus gitu. Ada rakyat terdampak, masangnya harusnya gratis gitu loh. 122 Pak Kades, gercep. Kasih catatan rumahnya, catat. Bismillahirrahmanirrahim. Lindungilah saudara-saudaraku yang ada di perumahan ini ya Allah. Terangilah hati, pikiran, jiwa, batin para pemimpin kami ya Allah. Merintah memimpin dengan baik dan memberikan kebijakan dan kebajikan agar mengatasi solusi banjir ini dengan baik, dengan amanah ya Allah. Al-Fatihah. Terima kasih Bang Manda, teman-teman Laskar Juang yang udah gercep. Ya, semangat ya. Bismillah ya. Pak BNPB, terima kasih. Ini untuk nyedot air dan PMI. Terima kasih Palang Merah Indonesia, Bapak. Semangat ya, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Barakallah. Iya. Terima kasih Palang Merah Indonesia. Saya bersyukur juga diskusi Ramadan ada menteri yang kembali ke musim. Benar. Ada mengingatkan kita bahwa masjid sejak zaman Rasulullah dulu dengar nih Pak Menteri, bukan sekedar tempat sujud dan doa. Kalau ada yang mengatakan masjid sekedar tempat sujud dan doa, salah. Masjid ini adalah tempat tentang gagasan keadilan dibicarakan. Masjid ini tempat tentang pesan-pesan kehidupan yang berkeadilan itu diungkapkan. Masjid ini tempat mencerahkan. Masjid ini pusat peradaban. Karena itu banyak urusan-urusan dibahas di masjid. Dan alhamdulillah Masjid Salman meneruskan tradisi itu. Karena ada yang protes. Tapi kita semua sadar bahwa
Masjid tidak sekedar tempat untuk ibadah mahdoh. Siapa di antara yang mau paling ketemu nih, kan ada misalnya nih presiden, wakil presiden, ada menteri-menteri, ada gubernur, ada wakil rakyat. Kira-kira mau ketemu yang mana kalau boleh milih? Kalau pasti mendingan ketemu sama artis. Artis? Kalau ketemu Pak Prabowo nggak pengen? Kenapa, Pak? Kayaknya nggak mungkin lah ketemu sama presiden. Oh, kenapa Pak nggak mungkin? Kenapa menurut Bapak nggak mungkin ketemu presiden? Dan jarang lah kayaknya presiden mau turun tangan langsung sama rakyat, nggak mungkin. Nah, kalau ketemu mau ngomong apa? Lah ngomong sama pejabat itu nggak ada gunanya, Pak. Kalau orang kecil. Kenapa, Pak? Nggak ada gunanya. Mendingan ngomong sama artis aja langsung. Oh, sama Mas kenapa, Pak? Gibran, Kenapa Pak? kalau ngomong ke pejabat nggak ada gunanya? Nggak ada gunanya, nggak bakalan didengerin. Kalau sama artis langsung bisa dapat rezeki langsung. Oh gitu ya? Iya, namanya orang kecil kan yang penting kan perut, gitu kan. Ya, ya. Kalau sama pejabat kayaknya nggak mungkin, Pak. Nggak bakalan didengerin lah. Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi. Itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batal? Sering minta bukti-bukti. Bagaimana caranya mungkin lah. Karena dia ngerti politik etik. Silakan dijawab Bung Andi. Saya mau bilang bahwa dia menikmati kekeliruan itu. Saya bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham. setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar gitu sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa? Saya mau terangin itu bukti. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu. Benar nggak tuh? Tesisnya. Kak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa istilah, apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dia lakukan dengan cara yang etis. Sekarang setuju? Nah, itu jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis iya. Dengan cara yang etis iya. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Itu imajinasi Anda. Gini. Imajinasi saya, Ya. Imajinasi saya itu cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesia disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Ya riset ada teman-teman yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh juga nggak setuju. Iya. Tetapi argumen itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Apa yang kurang? Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermind perubahan Mahkamah Konstitusi. Sebut satu aja. Bahkan mention one. Mention yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7. Ada 8 plus Hasto jadi 8. Nanti gua kirim ke lu 8 itu. Sekarang aja di depan publik. Ini ada siaran langsung di televisi ya. You minta satu, Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris.
Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, beradik, setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong Enggak, kalau gitu dia nggak pernah baca. Apa bang jurnalnya bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Iya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau gitu. Ya beginilah ya, hukum kita dipermainkan, guys. Ada kasus begini ya pasti minta fakta hukum tuh. Seperti yang diminta si Ade Koplap tadi. Ya tidak mungkin lah ada yang video atau merekam, itu kan bukti bagi kalian tuh. Tidak mungkin lah Pak Mulyono itu direkam, ketua MK kau loloskan anakku tuh. Ya pasti punya cara lah, entah itu melalui kau lah, dengan konco-konconya yang lain, yang koplak-koplak yang limited. Kemudian dia sepakat-sepakat aja. Nah, jadi tidak mungkin dia terlibat kan gitu, nggak ada buktinya. Sama halnya gini, oi Ninja Hattori saya hubungi, kalian Ninja Hattori pasukan yang tidak kelihatan mata tuh, sekarang tuh cekek si Ade Armando, nah datang di sana. Kan tidak mungkin saya ditangkap karena tidak ada buktinya, kecuali saya rekam gitu loh. Sudahlah. Begitulah kalau ya kita ini masyarakat kecil ini guys. Lihatlah perilaku orang-orang dari situ, si ternak-ternak Mulyono tuh. Begitulah hukum dipermainkan. Jadi jangan berharap adili Jokowi karena tidak ada buktinya, titik. Jangan berharap tangkap yang tinggi-tinggi pejabat tinggi karena tidak ada buktinya. Indonesia butuh bukti. Walaupun buktinya itu memang sudah terbukti, tapi buktinya harus ada rekaman, harus ada video atau apapun itu, koplak unlimited. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.